Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Rahma Sudirman, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 1, dan teman-teman sekalian, kami di sini ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Risiko Investasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Erin Oktiara selaku moderator, dan anggota saya, Arni, Elsa Yolanda, Elia Permatasari, Evelyn Angelina, Hijra Angelika, dan Isti Komariah. Di sini kami memiliki 3 topik pembahasan, yaitu pengertian risiko, perhitungan risiko, dan soal serta penyelesaiannya. Selanjutnya, dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu pengertian risiko. Risiko merupakan penyimpangan hasil atau retur yang diperoleh dari rencana hasil atau retur yang diharapkan. Dengan demikian, apabila kita membicarakan risiko investasi, berarti kita menganalisis kemungkinan tidak tercapainya hasil atau keuntungan yang diharapkan. Tidak tercapainya hasil yang diharapkan tersebut berarti terjadinya penyimpangan investasi atas hasil yang diperoleh dibandingkan dengan hasil yang direncanakan atau diharapkan. Risiko ini terjadi karena keadaan yang waktunya akan datang penuh dengan ketidakpastian. Berikutnya yaitu jenis risiko. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada risiko individual, yang kedua risiko perusahaan, dan yang ketiga risiko pasar atau beta. Yang pertama yaitu risiko individual, yaitu risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek yang lain. Yang kedua risiko perusahaan, yaitu risiko yang diukur tanpa mempertimbangkan penganekaragaman atau diversifikasi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Yang ketiga yaitu risiko pasar atau beta, yaitu risiko investasi tinju dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya ada perhitungan risiko. Yang pertama, perhitungan risiko aliran kas. Kedua, perhitungan risiko proyek. Dan ketiga, analisis sensitivitas. 1. Perhitungan risiko aliran kas. Metode ini mempertimbangkan adanya ketidakpastian yang mungkin muncul atas aliran kas suatu investasi. Ketidakpastian aliran kas yang akan dihasilkan tersebut sebenarnya merupakan perkiraan atau proyeksi. Oleh karena itu, ada kemungkinan realisasi aliran kas tersebut menyimpang dari nilai aliran-aliran kas yang diharapkan atau expected value. Besarnya penyimpangan aliran kas tersebut dapat diukur dengan menggunakan standar penyimpangan atau deviasi standar. Oleh karena itu, pendekatan perhitungan risiko ini juga sering dinamakan pendekatan deviasi standar. Nilai yang diharapkan atau expected value aliran kas dapat dirumuskan dengan EV sama dengan sigma N, T sama dengan 0, VI dikali PI. Keterangannya yaitu EV sama dengan expected value atau nilai aliran kas yang diharapkan, VI sama dengan aliran kas pada tiap kemungkinan yang terjadi, dan PI adalah probabilitas atau kemungkinan dari tiap aliran kas yang terjadi. Besarnya resiko atau standar deviasi dapat dirumuskan sigma akar kuadrat sigma N T sama dengan 1 VI dikurang V pangkat 2 dikali PI. Keterangan sigma sama dengan deviasi standar dari nilai aliran kas, VI dikurang EV sama dengan besarnya penyimpangan tiap-tiap aliran kas yang terjadi yang dihitung dari selisih antara nilai aliran kas yang terjadi dengan nilai aliran kas yang diharapkan. Yang kedua ada perhitungan risiko proyek. Perhitungan risiko proyek untuk aliran kas yang independen. Untuk menghitung risiko proyek yang mempunyai aliran kas yang independen, perlu dihitung A. Besarnya net present value atau NPV yang diharapkan dari aliran kas proyek. Yang B. Ada besarnya deviasi standar dari NPV tersebut. Rumusnya NPV sama dengan sigma N, T sama dengan 0, C, T per 1 tambah T. Formula di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. NPV sama dengan minus C0 per 1 tambah R pangkat 0 tambah C1 per 1 tambah R pangkat 1 sampai seterusnya. Si menghitung standar deviasi PV nilai sekarang aliran kas PV proyek investasi tersebut dengan rumus sigma sama dengan akar sigma N di mana T sama dengan 1 sigma T kuadrat per 1 ditambah R kuadrat T di mana sigma sama dengan deviasi standar nilai sekarang dari aliran kas sigma T kuadrat kuadrat deviasi standar nilai sekarang dari aliran kas T sama dengan 1, 2, 3,
dan N, periode waktu aliran kas masuk. Selanjutnya, perhitungan resiko proyek kas yang tidak independen. Yang pertama, aliran kas masuk yang diharapkan oleh perusahaan seringkali saling terkait atau saling mempengaruhi antara periode satu dengan periode berikutnya. Aliran kas periode sekarang dipengaruhi oleh aliran kas periode sebelumnya. Yang kedua, menghitung resiko perlu memperhatikan koefisien kolerasi antar waktu dari aliran kas proyek yang bersangkutan. Ketiga, koefisien kolerasi antar waktu tersebut kita dapat saling menghitung besarnya probabilitas gabungan antara aliran kas yang satu dengan yang lainnya, untuk kemudian digunakan untuk menghitung defisiasi standar suatu proyek. Selanjutnya, yang ketiga, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan teknik untuk menilai akibat yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan aliran kas suatu proyek investasi. Yang kedua, aliran kas ini dapat digunakan untuk menilai tingkat kepekaan perubahan aliran kas apabila faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya aliran kas tersebut diubah-ubah. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya aliran kas, misalnya tingkat penjualan, harga jual produk, kebijakan pengumpulan piutang, unsur-unsur biaya tetap, dan variabel serta pangsa pasar perusahaan. Baik, yang selanjutnya adalah latihan soal yang pertama. Proyek investasi perusahaan Agada yang memiliki umur ekonomis 2 tahun membutuhkan dana sebesar 1 miliar. Aliran kas yang diharapkan dari proyek tersebut memiliki sifat saling berkolerasi antara aliran kas tahun pertama dan aliran kas tahun kedua. Artinya, probabilitas aliran kas tahun kedua akan dipengaruhi oleh aliran kas tahun pertama. Tingkat keuntungan bebas resiko yang diharapkan dari investasi tersebut sebesar 20% per tahun. Probabilitas dan aliran kas tiap tahun proyek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi ini adalah tabel probabilitas dan aliran kas untuk proyek berumur 2 tahun. Dari data di atas, layakkah proyek investasi perusahaan Agada dan hitunglah resiko proyek tersebut. Jadi untuk penyelesaian soal 1 adalah NPV sama dengan min C0 per 1 tambah R pangkat 0 ditambah C1 per 1 tambah R pangkat 1 ditambah C pangkat 2 per 1 tambah R pangkat 2. Begitu seterusnya sampai ke seri yang ke-9. NPV seri yang pertama sama dengan min 1000 per 1 tambah 0 pangkat 0,20 pangkat 0 ditambah min 500 per 1 tambah 0,20 pangkat 1 ditambah min 700 per 1 tambah R pangkat 2. Jadi untuk NPV seri yang pertama sebesar min 1902,78. Masuk di NPV seri yang kedua, min 1000 per 1 tambah 0,20 pangkat 0 ditambah min 500 per 1 tambah 0,20 pangkat 1 ditambah min 300 per 1 tambah 0,20 pangkat 2. Jadi untuk hasil NPV seri yang kedua sebesar min 1625. NPV seri yang ketiga, min 1000 per 1 tambah 0,20 pangkat 0 ditambah min 500 per 1 tambah 0,20 pangkat 1 ditambah 400 per 1 tambah 0,20 pangkat 2. Hasil untuk NPV seri yang ketiga sebesar min 1138,89. NPV seri yang keempat, min 1000 per 1 tambah 0,20 pangkat 0 ditambah 800 per 1 0,20 pangkat 1 ditambah 500 per 1 tambah 0,20 pangkat 2. Hasil untuk NPV seri yang keempat itu sebesar 13,89. Selanjutnya adalah NPV seri yang kelima, min 1000 per 1 tambah 0,20 pangkat 0 ditambah 800 per 1 tambah 0,20 pangkat 1 ditambah 900 per 1 tambah 0,20 pangkat 2. Untuk NPV seri yang kelima itu hasilnya 291,67. NPV seri yang keenam, min 1000 per 1 tambah 0,20 pangkat 0 ditambah 800 per 1 tambah 0,20 tambah 1 per 1 tambah 0,20 pangkat 2. Hasil untuk NPV seri yang keenam sebesar 361,11. NPV seri yang ketujuh, min 1000 per 1 tambah 0,20 pangkat 0 ditambah 1200 per 1 tambah 0,20 pangkat 1 tambah 1400 per 1 tambah 0,20 pangkat 2. Untuk NPV seri yang ketujuh itu sebesar 972,22. NPV seri yang ke-8, min 1000 tambah
1 tambah 0,20 pangkat 0 ditambah 1200 per 1 tambah 0,20 pangkat 1 ditambah 1600 per 1 tambah 0,20 pangkat 2 hasilnya sebesar 1100,11. Dan yang terakhir adalah NPV seri yang ke-9 min 1000 tambah 1000 per 1 tambah 0,20 ditambah 1200 per 1 tambah 0,20 pangkat 1 ditambah 1800 per 1 tambah 0,20 pangkat 2. Jadi untuk NPV seri yang ke-9 sebesar 1225. Perhitungan NPV tertimbang dari aliran kas dalam jutaan rupiah. Nah, perhitungan NPV sebelumnya kita masukkan ke dalam tabel sampai seri ke-9. Untuk probabilitas gabungan itu berasal dari probabilitas semula dikali probabilitas kondisional. Probabilitas gabungan yang untuk seri pertama yaitu 0,075. Untuk seri kedua 0,1, seri ketiga 0,075, seri keempat 0,075, seri kelima 0,1, seri keenam 0,075, seri ketujuh 0,1, seri ke-8 0,2, dan seri ke-9 0,2. Untuk menghitung nilai rata-rata NPV, kita bisa menghitungnya dengan cara mengalihkan besarnya NPV dikali probabilitas gabungan. Contoh untuk seri ke-1 min 1900 2,78 dikali dengan 0,075 sama dengan min 142,71. Kemudian untuk seri kedua min 1625 dikali 0,1 sama dengan min 162,5. Seri ketiga min 1.138,89 dikali 0,075 hasilnya adalah min 85,42. Seri keempat 13,89 dikali 0,075 hasilnya 1,04. Seri kelima 291,67 dikali 0,1 sama dengan 29,17. Seri ke-6 361,11 dikali 0,075 sama dengan 27,08. Seri ke-7 972 dikali 972,22 dikali 0,1 sama dengan 97,22. Seri ke-8 1111,11 dikali 0,2 sama dengan 222,22. Seri ke-9 1250 dikali 0,2 sama dengan 250. Kemudian kita dapat nilai rata-rata tertimbangnya yaitu 236,1. Kemudian perhitungan risiko proyek Anggada menggunakan rumus sigma sama dengan sigma NT sama dengan 1 NPV 1 dikurang NPV pangkat 2 dikali P1. Sigma ABC sama dengan akar dari min 1902,78 dikurang 236,1 pangkat 2 dikali 0,075 ditambah min 1625 dikurang 236,1 di pangkat 2 dikali 0,1 ditambah min 1138,89 dikurang 236,1 pangkat 2 dikali 0,075. Kemudian ditambah 13,89 dikurang 236,1 pangkat 2 dikali 0,075 ditambah 291,67 dikurang 236,1 pangkat 2 dikali 0,1 ditambah 361,11 dikurang 236,1 pangkat 2 dikali 0,075 ditambah 972,22 dikurang 236,1 pangkat 2 dikali 0,1 ditambah 1111,11 dikurangi 236,1 pangkat 2 dikali 0,2 ditambah 1250 dikurang 236,1 pangkat 2 dikali 2. Kemudian sigma ABC sama dengan akar dari 343.110 ditambah 346.369 ditambah 141.000
794 ditambah 3.703 ditambah 308.802 ditambah 1.172 ditambah 54.187 ditambah 362.994 ditambah 205.598. Kemudian kita dapat akar pangkat dari 1.767.729 yaitu 1.329,55. Selanjutnya ada latihan soal kedua, yaitu proyek investasi perusahaan Kunti yang 5 tahun membutuhkan dana sebesar 10 juta. Tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 12%. Perkiraan aliran kas yang diharapkan dari proyek tersebut diperoleh dengan data berikut. A. Penjualan sebanyak 2.000 unit dikali 6.000. B. Depresiasi yang digunakan dengan metode garis lurus tanpa nilai residu. C. Biaya variabel sebesar 2.000 per unit. D. Biaya tetap selain biaya depresiasi 2.500.000. E. Pajak penghasilan sebesar 35%. Dari informasi di atas, buatlah analisis sensitivitas apabila 1. Harga jual naik sebesar 20% dan biaya variabel naik sebesar 20%. 2. Volume penjualan naik 10%, biaya tetap naik 20% dan biaya variabel naik 10%. Berikut ini adalah penyelesaiannya. Yang pertama, itu kita harus mencari aliran kas proyek dari laba setelah pajak tahun. Yang pertama kita cari penjualan. Penjualan tadi ada 2.000 unit, kita kalikan 6.000, hasilnya 12 juta. Setelah itu biaya variabelnya 2.000 unit, kita kali 7.000 sama dengan 4 juta. Terus biaya tetapnya itu 2.500.000. Terus biaya depresiasinya 2 juta. Terus total biaya operasionalnya itu 8.500.000. Itu 8.500.000 dari mana? Itu dari 4 juta, kita tambah 2.500.000, kita tambah 2 juta, hasilnya 8.500.000. Setelah itu kita cari laba sebelum pajak. Laba sebelum pajaknya ini 3.500.000. 3.500.000 nih dari hasil penjualan 12 juta, kita kurang sama total biaya operasinya 8.500.000, hasilnya 3.500.000. Setelah itu pajaknya yang disoal itu 35%, jadi 3.500.000 kita kali 35%, hasilnya 1.225.000. Laba setelah pajaknya sama dengan 2.275.000. Itu hasil dari laba sebelum pajak kita kurang sama pajak 35% tadi. Hasilnya untuk mencari hasil dari laba setelah pajak. Setelah itu kita mencari aliran kas proyek per tahun dari laba setelah pajak dan depresiasi. Dari aliran kas masuk dari laba setelah pajak yang diharapkan, maka kita dapat menghitung aliran kas masuk per tahun total dengan memperhitungkan depresiasi, yaitu aliran kas masuk atau per tahun. Laba setelah proyek ditambah depresiasi sama dengan 2.275.000, kita tambah 2 juta. Hasilnya 4.275.000. Nah, kemudian kita menghitung besarnya NPF dari proyek tersebut selama umur ekonominya dengan menggunakan tingkat diskonto sebesar 12%, yaitu NPV sama dengan minus 10 juta, itu dari harga pokok penjualannya dari soal, ditambah sigma 5, T dikurang 1, 4.275.000, kita bagi 1 ditambah 0,12, pangkat 5. 0,12 itu dari 12%, terus pangkat 5-nya itu dari berumur 5 tahun itu dari soalnya. Kemudian hasilnya 10 juta ditambah 4.275.000, terus kita kali 3,605 itu dari tabel di buku. Terus NPV-nya minus 10 juta ditambah 15 juta 321, 250 itu dari hasil yang di atas. Kemudian NPV-nya sama dengan 5.321.250. Itu hasil kita kurang dari 15 juta, kita kurang jadi 10 juta. Jadi hasilnya 5.321.250. Nah, dari hasil perhitungan ternyata proyek perusahaan Kunti menghasilkan NPV yang positif, yaitu berjumlah 1.626.125, sehingga proyek investasi tersebut layak dilaksanakan.
Selanjutnya itu kita membuat analisis sensitivitas dengan perubahan-perubahan variabel yang mempengaruhi aliran kas proyek per tahun sebagai berikut. Di sini ada tabel kita dari investasi awalnya di situ 10 juta. Terus penjualan dari keadaan awalnya 12 juta, itu dari soal. Terus biaya variabelnya 4 juta, itu dari hasil yang kita cari dari yang sebelumnya. Terus biaya tetapnya 2.500.000, sama kita dapatnya dari hasil yang sebelumnya kita cari tadi. Terus depresiasinya 2 juta juga dari hasil yang sebelumnya tadi. Terus laba sebelum pajak EBT-nya itu 3.500.000 dari hasil 12 juta, kita kurang 4 juta, dikurang 2.500.000, dikurang 2 juta. Hasilnya yaitu 3.500.000, itu adalah pajak EBT-nya. Kemudian cara kita mencari nih pajak 35%-nya itu dari mana? Itu dari pajak EBT-nya ini 3.500.000 kita kali 35%. Hasilnya 1.225.000. Kemudian laba setelah pajak EAT yaitu 2.275.000, itu dari pajak EBT kita kurang sama pajak 35% tadi. Jadi hasilnya 2.275.000. Kemudian kita mencari aliran kas masuk. EAT ditambah depresiasi yaitu 4.275.000. Kemudian cara kita yang pertama tuh kita harus mencari NPF R12%-nya ini. Kemudian baru kita bisa mengetahui PF inflow-nya. Jadi NPF R12 tadi kan udah dicari sebelumnya. Itu hasilnya 5.321.250.000. Kemudian cara mengetahui PF inflow-nya ini dari investasi awalnya 10 juta kita tambah sama NPF R12% itu 5.321.250, hasilnya 15.321.250.000. Kemudian kita mencari tahu nih harga jual naik 20%, biaya variabel naik 20%. Investasi awalnya sama 10 juta, penjualannya 14.400.000 itu dari mana? Itu dari 12 juta, kita kali 12 juta, kita kali 20%. Lalu hasilnya kita tambahkan 12 juta, hasilnya jadi 14.400.000. Kemudian sama cara untuk mengetahui biaya variabelnya sama seperti yang tadi saya bilang, 4 juta kita kali 20%, terus hasilnya itu kita tambah 4 juta, hasilnya 4.800.000. Biaya tetapnya juga seperti, biaya tetapnya di sini nggak ada dicari ya, jadi biaya tetapnya sama, hasilnya 2.500.000, biaya depresiasinya juga sama 2 juta. Terus kita mencari laba sebelum pajak EBT-nya dari penjualan, kita kurang biaya variabel, kita kurang biaya tetap, kita kurang depresiasi. Jadi 14.400.000 kita kurang 4.800.000 dikurang 2.500.000 dikurang 2 juta, hasilnya 5.100.000. Terus cara kita mengetahui pajak 35%-nya ini sama hasilnya dari yang sebelumnya, yaitu pajak EBT-nya 5.100.000 kita kali 35%, hasilnya 1.785.000. Kemudian laba setelah pajak EAT, yaitu dari pajak EBT kita kurang pajak 35%, 5.100.000 kita kurang 1.785.000 sama dengan 3.315.000. Terus cara kita mengetahui aliran kas masuk, yaitu dengan pajak EAT-nya ini 3.315 kita tambah depresiasi 2 juta, yaitu hasilnya 5.315.000. Kemudian NPF, cara mengetahui NPV R12%-nya ini itu sama, kita mencari seperti yang perhitungan sebelumnya, kita carinya sama seperti itu. Jadi itu hasilnya 9.160.575.000. Jadi untuk PF inflow-nya itu dari NPF R12%-nya kita tambah investasi awalnya 10 juta, hasilnya 19.165.575.000. Kemudian kita mencari volume jual naik. Volume jual naiknya ini 10%, biaya tetap naik 20%, dan biaya variabel naik 10%. Investasi awalnya sama 10 juta, kemudian penjualannya 13.200.000 itu dari sama hasilnya dari 12 juta kita kali penjualannya, terus kita kali 10%, terus kita tambah sama penjualan tadi, hasilnya 13.200.000. Kemudian biaya variabelnya itu hasil dari 4 juta kita kali 10%, terus kita tambah lagi 4 juta, hasilnya 4.400.000. Kemudian biaya tetapnya itu 2.500.000 kita kali 20%,
lalu kita tambah 2.500.000, hasilnya 3 juta. Kemudian depresiasinya sama 2 juta. Terus kita mencari laba sebelum pajak EBT-nya. Itu dari penjualan 13.200.000, kita kurang biaya variabel 4.400.000, lalu kita kurang biaya tetap 3 juta, kita kurang sama biaya depresiasinya 2 juta, hasilnya 3.800.000. Kemudian pajak 35%-nya. Itu dari pajak EBT-nya 3.800.000, kita kali 35%, hasilnya 1.330.000. Kemudian laba setelah pajak EAT, yaitu dari pajak EBT-nya 3.800.000, kita kurang pajak 35%, 1.330.000, hasilnya 2.470.000. Kemudian kita mencari aliran kas masuknya, yaitu dari pajak EAT 2.470.000, kita tambah depresiasinya 2 juta, yaitu hasilnya 4.470.000. Kemudian cara mencari NPF R12 dan PV inflow-nya itu sama seperti cara yang sebelumnya. Hasilnya sudah kita temui, yaitu 6.114.350. Terus PV inflow-nya itu dari hasil investasi awal 10 juta, kita tambah NPV R12%-nya itu 6.114.350, yaitu hasilnya 16.114.350.000. Kesimpulannya adalah, return dan resiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar resiko yang ditanggung, semakin besar pula pengembalian atau return yang harus dikompensasikan. Sebaliknya, semakin kecil return yang diharapkan, semakin kecil pula resiko yang ditanggung. Tingkat pengembalian faktor perlu diperhatikan seperti harga saham dan dividen yang perlu. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.